Hello parents. Menyaksikan proses pertumbuhan dan perkembangan bayi di setiap harinya merupakan proses yang luar biasa sekaligus proses yang kompleks. Namun setiap bayi memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda sehingga tidak ada atau sangat jarang ditemukan bayi yang pencapaian milestone-nya atau pencapaian kemampuan barunya sama persis dengan bayi yang lainnya di usia yang sama. Ada bayi yang bisa duduk terlebih dahulu baru bisa merangkak, ada juga yang bisa merangkak dulu baru bisa duduk tegap. Itulah mengapa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda. Meski demikian, di setiap tahapan tumbuh kembang anak, ada tanda bahaya atau biasa disebut dengan red flag yang wajib parents waspadai. Karena dengan mewaspadainya, parents dapat segera memberikan intervensi yang diperlukan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, seorang anak dapat mengalami keterlambatan perkembangan di hanya satu ranah saja, misalnya keterlambatan bicara atau keterlambatan jalan saja, atau bisa juga lebih dari satu ranah perkembangan. Sebagai contoh, keterlambatan kognitif dan keterampilan sosial emosional. Di samping itu, red flag perkembangan pada anak juga dapat meliputi terjadinya kemunduran tahapan perkembangan pada anak, seperti anak kehilangan kemampuan yang sebelumnya sudah pernah ia kuasai. Nah, untuk membantu parents mengenali tanda bahaya pada perkembangan anak, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya. Tanda bahaya perkembangan bayi sesuai usianya. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Tanda bahaya perkembangan anak usia 2 bulan. Pada anak usia 2 bulan, ada beberapa capaian tahapan perkembangan yang perlu dikuasai anak, sehingga parents sebaiknya segera berkonsultasi pada dokter anak ketika anak tidak merespons pada suara keras, tidak tersenyum pada orang lain, terlebih pada parents ataupun pengasuhnya, tidak bisa mengangkat kepalanya ketika melakukan tummy time, tidak memasukkan tangan ke mulutnya, dan anak kehilangan milestone atau kemampuan barunya yang sebelumnya sudah pernah dicapai. 2. Tanda bahaya perkembangan anak usia 4 bulan. Di usia 4 bulan, ada beberapa red flag pada anak yang perlu parents waspadai jika anak tidak mempunyai beberapa kemampuan, seperti matanya yang tidak mengikuti arah benda bergerak, masih belum tersenyum pada orang lain yang mengajak bayi berinteraksi, belum bisa mengangkat kepala dengan tegak dan stabil, tidak memasukkan benda ke mulut, kakinya tidak menjejak saat diberdirikan pada permukaan yang keras seperti kasur atau lantai, dan kehilangan milestone yang sebelumnya sudah pernah dicapai. 3. Tanda bahaya perkembangan anak usia 6 bulan. Red flag pada bayi usia 6 bulan ditunjukkan dengan bayi yang tidak menunjukkan keinginan meraih benda yang berada dalam jangkauan genggamannya, bayi yang belum bisa dengan mudah memasukkan benda ke mulutnya, bayi belum bisa berguling baik ke kanan maupun ke kiri, bayi belum bisa tersenyum, tertawa, ataupun menunjukkan ekspresi kesenangan lainnya, bayi yang belum bisa mengoceh menggunakan vowel A, I, U, E, O, tidak merespon pada suara, serta kehilangan milestone yang sebelumnya sudah tercapai. Selain itu, parents juga perlu waspada saat tubuh bayi terlihat sangat kaku dengan otot-otot yang kencang ataupun tampak terlalu lemas, karena kedua hal tersebut juga merupakan tanda terjadinya adanya gangguan perkembangan motorik kasar pada anak yang dikenal dengan istilah tonus otot. Jika tonus ototnya terlalu banyak atau hipertonia, maka tubuh si kecil akan menjadi lebih kaku. Sebaliknya, jika tonus ototnya terlalu sedikit atau hipotonia, maka tubuhnya menjadi terlalu lemas. Jika parents menemukan hal tersebut terjadi pada anak, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. 4. Tanda bahaya perkembangan anak usia 9 bulan.
Pada usia 9 bulan, red flag pada si kecil ditunjukkan dengan belum tercapainya beberapa milestone seperti anak yang belum bisa duduk sendiri atau bahkan belum bisa duduk meskipun sudah dibantu oleh bunda atau ayah. Anak belum respon saat dipanggil namanya, anak belum bisa memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan lainnya, anak tidak melihat ke arah yang ditunjuk parents, dan juga saat anak kehilangan milestone yang sebelumnya sudah tercapai. 5. Tanda bahaya perkembangan anak usia 12 bulan. Parents perlu waspada jika pada usianya yang ke-12 bulan, si kecil belum bisa berdiri meskipun sudah dibantu orang tuanya ataupun ditopang oleh objek lain, belum bisa mengucapkan satu kata seperti mama, papa, belum bisa merangkak dan kehilangan milestone yang sebelumnya sudah tercapai. 6. Tanda bahaya perkembangan anak usia 18 bulan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda-beda. Namun parents perlu waspada jika saat si kecil berusia 18 bulan, ia menunjukkan red flag seperti belum bisa berjalan, tidak mau menunjuk pada objek yang dimaksud, tidak belajar mengucapkan kata-kata baru, tidak dapat mengucapkan minimal 6 kata, tidak menyadari saat ditinggalkan parents ataupun saat parents kembali bersama si kecil, tidak berusaha meniru apa yang dilakukan orang lain, masih sering memasukkan benda ke mulut untuk bereksplorasi, serta kehilangan milestone yang sebelumnya sudah tercapai. 7. Tanda bahaya perkembangan anak usia 24 bulan. Pada usia 24 bulan, ada beberapa red flag perkembangan pada bayi yang perlu parents waspadai, seperti tidak tahu cara menggunakan objek umum seperti sisir, sendok, ataupun sepatu, belum dapat berbicara menggunakan dua gabungan kata seperti minum susu ataupun makan nasi, meskipun masih dengan cadel, belum bisa mengikuti perintah sederhana, belum dapat berjalan dengan kokoh, tidak menirukan kata-kata parents, dan juga kehilangan milestone yang sebelumnya sudah tercapai. Nah, itu dia parents, beberapa tanda bahaya perkembangan pada anak berdasarkan usianya. Namun, tidak ada salahnya pada setiap pertambahan usianya, parents dapat berkonsultasi dengan dokter anak untuk mengecek setiap tahapan perkembangannya serta milestone yang seharusnya dicapai oleh anak. Parents juga dapat rutin mengajak anak ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya serta mengukur tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepalanya, juga berkonsultasi terkait dengan capaian perkembangan anak di setiap bulannya. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.